Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ipung di channel Surat Baik bersepeda, kemudian camping. Jadi pada kesempatan ini saya berada di Bandung Selatan tentunya, daerah Ciwidey, tepatnya di Wana Wisata Air Terjun Curug Bintang. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi atau berbagi informasi tentang, ada yang bertanya kawan kita tentang, pertama itu jenis sepeda yang digunakan. Kalau jenis sepeda ini jenisnya sepeda fat bike. Ini menggunakan ban 26x4 no. Jadi ringnya ini 26, kemudian bannya lebarnya 4 cm. Ada juga yang menggunakan sampai 48 sampai 5 juga ada yang menggunakan, tapi untuk aktivitas saya melakukan basket biking ini sudah memadai cukup. Kemudian untuk merek sepeda mungkin nanti saya lampirkan di link dari tipe dan merek sepeda ini. Yang jelas beberapa part dari sepeda ini sudah saya ganti tentunya untuk kenyamanan pada saat saya riding atau biking gitu. Dari mulai handlebar, kemudian shifter sama rem juga ganti hidrolik, bawaannya bukan hidrolik, bawaannya manual atau mekanikal. Kemudian hub juga sudah diganti karena di Indonesia waktu itu masih belum ada, jadi saya beli dari luar. Kemudian FD, RD, sprocket, pedal, ya hampir 80% memang sudah diganti. Itu kan untuk jenis sepeda yang saya gunakan. Ini remnya alloy ya, jadi sudah terlalu berat. Oke, sekarang beralih ke peralatan apa saja sih yang harus dibawa ketika kita akan melakukan aktivitas basket menggunakan sepeda. Tentunya sebelum ke barang-barang yang dibawa atau material yang dipergunakan, tentunya yang pertama adalah kita dulu sehat. Artinya kita siap untuk melakukan perjalanan lumayan berat seperti itu. Jadi itu yang paling pertama, kebugaran kita harus bagus biar nanti tidak masalah ketika melakukan perjalanan. Kemudian saya di sini menggunakan 2 tas, ya, tas sepeda atau namanya biasa disebut juga pannier bag. Saya menggunakan 2. Kenapa hanya menggunakan 2? Yang pertama karena di backup oleh tas diepack ini. Seterusnya dengan 2 tas ini yang kapasitasnya ini kurang lebih 10 liter plus, ini bisa mewakili untuk perjalanan saya sesuai dengan waktunya. Jadi misalkan kalau 2 hari 1 malam atau 2 malam 3 hari, nah kita harus menyesuaikan dengan bawaan kita yang akan dipergunakan di lapangan. Kalau mungkin waktunya lebih panjang, kita bisa menggunakan 4 pannier atau plus dengan diepack, menggunakan 2 rack pannier juga. Jadi
pada umumnya atau pada intinya disesuaikan dengan rencana perjalanan kita untuk melakukan bersepeda ini. Kemudian apa aja sih yang saya bawa pada saat ini? Yang pertama tentunya satu peralatan camp. Di sini ada tenda. Ya. Ini tenda tenda 2 person dengan frame originalnya sudah diganti karena bawaannya terlalu ringkih, jadi keinjak juga belah. Saya ganti dengan frame yang lebih baik. Saya pesan di Shopee kalau tidak salah. Nanti saya cantumkan linknya untuk pembeliannya. Kualitasnya lumayan bagus, harga bersaing tapi kualitas bagus. Jadi udah saya ganti. Kemudian awalnya tenda ini adalah tenda single tent, ya. Kemudian saya rubah atau saya tambahin covernya, pesan juga di Shopee kalau tidak salah. Jadi bisa 2 cover. Tapi untuk hujan besar itu saya belum pernah coba. Jadi ketahanannya seperti apa saya belum coba. Tapi untuk antisipasi, precaution, preventif, mendingan disandingkan si tenda ini dengan plastik itu mungkin akan lebih aman. Ini tenda ya, geng. Matras saya bawa 1, geng. Kemudian di sini ini jaket, ya, jaket untuk malam hari untuk tidur. Dan ini playsheet 3x4. Kemudian helm tentu saja, helm sepeda atau helm apapun yang menurut Anda nyaman atau aman, silakan dipakai. Kemudian sebelah kiri tas ini saya pakai cover bag ya. Ini termos. Ini yang penting juga sih. Ini hammock saya bawa. Kemudian peralatan minum. Di sini ada ini semuanya logistik ya guys. Sebelah sini logistik ini. Dari mulai makanan standar orang gunung, mie, atau orang kos-kosan, mie dan kopi dan sebagainya. Di sebelah kiri ini adalah logistik. Kemudian kita coba cek yang sebelah kanan. Webbing juga bawa untuk kondisi-kondisi darurat. Sebelah sini ada alat masak, ada power tank solar. Ini nesting set dan rangia untuk peralatan masak. Kemudian peralatan dapur. Ini playset juga, jadi saya ada bawa 2 playset. Yang satu bisa gunakan juga untuk nanti alas untuk tidur, Pak. Terus ada sleeping bag di sini. Sudah. Kemudian di tas panen ini saya cover dengan matras, guys. Tidak terlalu menonjol, nggak enak dilihat, jadi cover dulu pakai matras. Seperti kalau kita mau hiking menggunakan carrier, jadi lebih baik di cover dulu dengan matras. Oke, kemudian di sini baju ganti, obat-obatan juga bawa, terutama obat-obat luka. Antisipasi, geng. sertifikat vaksin, 2 kali vaksin. Just in case nanti masuk lokasi wisata ditanyain sudah vaksin atau belum, kita kelihatan ini, atau menggunakan aplikasi di HP juga bisa sebenarnya. Cuman waktu itu
aplikasi saya belum tahu informasinya. Sudah seperti itu mungkin what's on my bag. Nah, ada apa di dalam tas panen saya, kurang lebih saya sudah informasikan. Ini peralatan perbengkelan untuk sepeda. Kemudian ini apa ya, frame tenda ini dengan sama tiang plywood. Lain-lainnya biasa peralatan kecantikan ya, meskipun di gunung harus harum. Itu guys, mungkin informasi yang bisa saya sampaikan ke kalian. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, menambah pengetahuan, atau hanya mengingatkan untuk kawan-kawan yang sudah terbiasa melakukan ini. Hanya berbagi, tidak ada maksud lain. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya. Kalau tidak salah ada beberapa pertanyaan yang tersampaikan dari kawan-kawan. Mereknya yang jelas ini buatan Jepang. Saya beli secondnya itu kurang lebih 700.000. Ini ringan banget guys, ringan banget. Jadi ketika dipasang berfungsi dan tidak memberikan beban yang berlebih. Jadi untuk apa namanya, cantolan rak panir ini cukup enak ya. Tasnya disimpan di depan, kenapa nggak di belakang? Biasanya kalau perjalanan lebih jauh saya menggunakan tas panir itu masih ada apa namanya, skurnya masih nempel juga, karena kebutuhannya tidak ada, jadi saya cabut, hanya menggunakan. Kemudian bebannya kenapa di depan nggak di belakang, karena beban di belakang sudah ada dari badan saya. Jadi kompas radio diperlukan untuk perjalanan relatif ya, jadi dikembalikan ke perencanaan perjalanan kita seperti apa. Kalau memang membutuhkan peta dan kompas, dan kalau memang butuh tetap kompas karena memang perjalanan kita akan membutuhkan itu, ya silakan dibawa. Tentunya dengan proteksi tersendiri, karena masing-masing juga riskan kebasahan. Kalau peta dan kompas juga riskan dengan bertemu dengan medan-medan magnet yang lain yang akan mengurangi keakurasian dari koordinat kompas itu. Radio juga sama, bisa dibawa atau tidak. Semuanya tentunya dikembalikan ke perencanaan perjalanan kita, area mana yang akan dituju, medan seperti apa yang akan dituju. Jadi kita bisa memperkirakan bahwa hal itu butuh atau tidak. Jadi tidak. Ya tentunya tujuan kita kemana, medannya seperti apa. Jadi kita bisa memperkirakan kira-kira perbekalan kita, ya, perbekalan kita seperti apa. Jadi tentunya semua disesuaikan dengan kembali ke rencana kita. Jadi masa kalau kita camping atau kita bersepeda cuma 1 malam 2 hari, kita bawa logistik untuk 4-5 hari, kan itu membebani kita. Atau daerah yang dituju itu betul-betul asri atau betul-betul alami, sehingga tidak akan bertemu dengan mungkin warung atau apapun lah yang bisa kita beli makan di situ, yang mungkin harus lebih. Tapi ketika memang akses kita tersedia hal itu, jadi tidak perlu juga terlalu banyak, sehingga tidak memberatkan pada beban di sepeda dan beban. Mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang diajukan oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan ini bisa betul-betul terjawab dan mewakili. Kurang lebih jawabannya seperti itu. Kalau kurang memuaskan bisa dicantumkan atau disampaikan di komentar. Mungkin nanti insya Allah. Begitu geng. Terima kasih guys. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.